Pada tahun 2009, banyak tentara dan polisi Meksiko sedang menyerbu sebuah hotel yang ada di daerah Bahasisen, Meksiko. Dikabarkan di Bahasisen ini sedang ada pesta yang diadakan oleh kartel narkoba. Hasil dari penggerbekan ini adalah ditangkap seorang bapak-bapak yang bernama Santiago Meza Lopez. Ketika ditangkap oleh tentara, keadaannya lagi mabuk berat. Untuk berdiri aja tuh susah. Otomatis tentara dan polisi dengan mudah menangkap Santiago. Begitu Santiago ditangkap, Santiago bilang kepada tentara dan polisi, Lo nggak tahu sedang berurusan dengan siapa? tentara dan polisi mengabaikan peringatan ini dan membawa Santiago ke markas polisi. Beberapa hari kemudian, muncul beberapa pasukan kartel narkoba menyerang markas polisi. Tujuan pasukan kartel koboi ini adalah ingin membebaskan Santiago. Walaupun pasukan kartel narkoba ini gagal membebaskan Santiago, polisi dan tentara akhirnya tahu bahwa Santiago ini bukanlah orang yang biasa. Kalau kalian berpikiran bahwa Santiago ini adalah bos besar dari kartel narkoba, maka dugaan kalian salah besar. Ternyata Santiago ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuat sup. Dan seperti judul dalam video ini, sup ini terbuat dari daging manusia. Santiago Meza Lopez adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1964 di Gua Mucil, Sinaloa, Meksiko. Seperti warga Sinaloa pada umumnya, keluarga Lopez juga bukan keluarga dari kalangan yang berada. Bisa dibilang keluarga Lopez ini termasuk salah satu keluarga yang paling miskin. Di sana bapaknya Santiago ini adalah orang yang bekerja serabutan. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang harus bisa membesarkan 9 anaknya termasuk Santiago. Karena tekanan ekonomi, Santiago udah terbiasa bekerja sejak dari kecil. Hal ini membuat Santiago tumbuh menjadi laki-laki yang tangguh dan juga mandiri. Saat beranjak remaja, Santiago yang gak punya latar pendidikan tinggi, mau gak mau harus ikutan kerja serabutan juga. Pada saat itu dia bekerja sebagai tukang bangunan. Pekerjaan ini dia lakukan selama beberapa tahun, dan dari sinilah banyak orang yang mengenal Santiago sebagai pekerja yang baik, rajin, dan juga tekun. Selain itu, Santiago juga dikenal sebagai orang yang sangat sopan. Karena Santiago ini dikenal sebagai pekerja yang baik dan juga setia terhadap majikannya. Dia entah bagaimana ceritanya, pada tahun 1980-an ada satu kartel narkoba yang tertarik ingin memperkerjakannya. Kartel narkoba ini bernama Arellano Felix Organization atau disingkat sebagai AFO. Nah, sebelum lanjut cerita tentang kehidupannya Santiago, kalian mesti pahami dulu mengenai kartel narkoba yang bernama AFO ini. Jadi dulu itu ada sebuah kartel narkoba yang besar yang bernama Guadalajara. Pada akhir tahun 1980, pemimpin kartel Guadalajara yang bernama Miguel Felix Gallardo ini tertangkap oleh polisi. Hal ini mengakibatkan kartel Guadalajara menjadi bubar dan terpecah menjadi 3 kelompok kecil. 3 kelompok kartel kecil ini dikelola oleh saudara-saudaranya Miguel. Nah, salah satu dari 3 kartel narkoba kecil ini bernama Arellano Felix Organization atau AFO. Pada saat itu, mengendalikan jalur perdagangan narkoba dari Tijuana ke Baja California. Walaupun AFO ini masih dibilang kartel narkoba yang masih baru, jalur perdagangan yang mereka pegang merupakan jalur sutra atau jalur yang untungnya sangat banyak. Alhasil AFO mendapatkan keuntungan yang banyak sekaligus juga mendapatkan persaingan yang ketat dari kartel narkoba lainnya. Namanya juga persaingan antara kartel narkoba, pastinya ada aja korban-korban yang berjatuhan. Dikabarkan tercatat dari tahun 1996 sampai tahun 2000 aja, korban yang berjatuhan di jalur perdagangan narkoba ini mencapai 30.000 orang hilang dan juga tewas. Banyak mayat-mayat dari anggota kartel ataupun orang-orang yang tidak terlibat itu ditemukan di sungai dan juga di jalan-jalan. Mayat-mayat ini menyumbat saluran sungai, alhasil banjir lokal terjadi di mana-mana.
Selain itu juga banyak dari mayat-mayat ini digantung, dipajang di atas jembatan. Sengaja banget mayat ini dipertontonkan supaya dijadikan peringatan untuk pihak kepolisian, pihak kartel lain, ataupun masyarakat. Kepolisian juga nggak bisa melakukan banyak hal mengenai kasus meninggalnya banyak orang ini. Karena seperti yang kita tahu, kartel narkoba di Meksiko itu jumlahnya anggotanya cukup banyak. Dan kekuatan bersenjatanya itu juga cukup kuat. Kalau polisi menyerang kartel narkoba, yang ada malah makin banyak korban, terutama dari peluru nyasar. Di satu sisi lain, kartel narkoba ini juga sadar bahwa mereka tuh nggak bisa terus-terusan membuang mayat di sungai ataupun dipajang di jembatan. Mereka takutnya adalah kalau mereka terus-terusan melakukan hal ini, nantinya mayatnya ini bakalan diselidiki secara detail dan bisa dilacak. Otomatis mereka butuh banget nih sekiranya solusi untuk membuang mayat yang sekiranya tidak bisa dilacak oleh polisi. Nah, sekarang balik lagi nih ke Santiago. Santiago kan dikenal sebagai pekerja yang baik dan setia terhadap bosnya. Pas itu, Santiago lagi bekerja sebagai tukang batu atau kuli bangunan di kartel narkoba AFO. Setelah selesai menjadi kuli bangunan, Santiago diangkat menjadi pengurus kuda untuk anggota kartel narkoba AFO ini. Sedikit info, kuda di Meksiko itu dianggap sebagai hewan yang bergengsi yang wajib dimiliki oleh kartel narkoba di Meksiko. Kuda ini dianggap sebagai hewan prestis atau hewan mewah yang dijadikan simbol kekayaan. Semakin banyak kuda yang dimiliki oleh sebuah kartel, maka semakin tajir pula image dari kartel tersebut. Nah, selama Santiago bekerja sebagai perawat kuda, pimpinan kartel itu ngerasa kalau Santiago ini kayak punya potensi yang lebih besar lagi. Dari info yang didapatkan, Santiago itu memiliki attitude seperti anggota militer yang selalu aja siap, yang selalu aja berdiri tegak dan selalu aja melakukan apapun yang bosnya suruh, walaupun itu penuh dengan resiko. Dari sini Santiago pun diangkat menjadi anggota kartel sekaligus juga pengedar narkoba. Pada saat Santiago menjadi pengedar narkoba, dia melaksanakan pekerjaannya dengan sempurna, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Walau penuh dengan resiko, di saat yang bersamaan juga, di titik inilah bos kartel narkoba itu lagi pusing memikirkan solusi bagaimana menghilangkan mayat-mayat tanpa jejak sedikit pun. Bos kartel ini akhirnya melakukan konsultasi ke konsultan kriminal tingkat dunia. Jadi ternyata di dunia ini ada loh orang atau organisasi yang sekiranya bekerja menjadi konsultan untuk segala macam bentuk kejahatan. Pada saat itu bos kartel narkoba itu memanggil konsultan itu untuk konsultasi. Setelah ngobrol panjang lebar, konsultan itu memberikan sebuah solusi yang membuat bulu kuduk merinding. Bos kartel narkoba yang mendengar saran dari konsultan ini merasa ragu, karena sebenarnya solusinya itu efektif, tapi siapa yang sekiranya bisa melakukan solusi ini? Menurut dia, orang yang bisa dan cocok melakukan solusi ini adalah orang yang sekiranya setia banget terhadap kartel dan rela melakukan apa aja demi kartel, dan juga enggak jijian. Pada saat inilah si bos itu kayak berpikiran, kayaknya pekerjaan ini cocok untuk Santiago. Santiago pun akhirnya ditunjuk sebagai orang yang bisa melakukan solusi ini. Pada saat meetingnya, Santiago diperkenalkan kepada konsultan tadi. Bos kartel bilang kalau Santiago akan dibimbing langsung oleh konsultan tadi. Nah, di titik ini Santiago dikasih training tentang bagaimana caranya menghancurkan bangkai hewan. Pada saat itu, konsultan itu mengajak Santiago masuk ke sebuah markas rahasia. Di dalam markas rahasia itu, terdapat 200 drum besar yang isinya adalah cairan kimia korosif. Si konsultan pada saat itu menyuruh Santiago untuk memasukkan daging rusa utuh ke dalam drum besar. Begitu dimasukkan, keluarlah buih dari dalam drum yang mengakibatkan daging rusa ini terbakar matang. Setiap harinya Santiago ditraining oleh konsultan untuk menghancurkan daging-daging rusa ini.
Si konsultan ini kayak memberikan materi sekiranya berapa lama tuh daging bakalan hancur, cairan kimia apa aja yang dibutuhkan, sekaligus juga SOP yang aman untuk Santiago. Santiago pada awalnya nurut aja, namanya juga orang patuh, jadi diiyain aja. Setelah beberapa bulan latihan dan dirasa sudah siap, Santiago dan 2 orang anggota kartel lainnya datang lagi ke markas rahasia tadi. Pada hari itu yang mereka hancurkan bukanlah daging rusa, melainkan mayat manusia. Jadi ada mayat yang diikat tangannya dan digantung. Di bawah si mayat itu ada drum yang isinya cairan kimia korosif yang tadi. Konsultan pada saat itu memerintahkan Santiago untuk menurunkan si mayat dan memasukkan si mayat ke drum itu. Alhasil mayat ini direbus di dalam cairan kimia korosif. Si konsultan selanjutnya memerintahkan Santiago untuk mengawasi drum yang lagi merebus mayat itu. Katanya dibutuhkan sekitar kurang lebih 8 jam agar manusia bisa berubah menjadi sup. Kemudian nanti sisa-sisa tulang dari mayat ini Santiago harus menggerusnya supaya menjadi bubuk. Ternyata solusi yang diberikan si konsultan kepada bos kartel perihal permasalahan menyembunyikan mayat yang tidak bisa dilacak kembali adalah dengan cara merebus mayat tersebut dengan cairan kimia korosif. Dengan merebus mayat dengan cairan kimia, otomatis si mayat akan berubah menjadi cairan yang bentukannya seperti sup daging. Nanti tulang-tulangnya ini juga harus digerus di mesin penggiling supaya tulangnya berubah menjadi bubuk. Daging si mayat udah menjadi sup daging dan tulangnya menjadi bubuk. Kemudian Santiago dan 2 anggota kartel ini membuang cairan dan bubuk tadi ke hutan atau ke gunung atau tanah yang jarang dilewatin oleh banyak orang. Dengan begini si mayat itu bakalan tersembunyi dengan baik dan tidak bisa dilacak kembali oleh siapapun. Santiago yang tadinya adalah pengedar narkoba sekarang bertugas dan bertanggung jawab untuk menghilangkan mayat-mayat. Setelah kurang lebih 3 bulan bekerja menghilangkan mayat-mayat, Santiago diangkat menjadi kepala divisi pembuangan mayat dengan gaji sekitar $600 dalam seminggu atau sekitar 9 jutaan per minggu. Menurut kesaksiannya, dia bisa membuat sup manusia per bulannya itu mencapai 30 mayat. Semakin lama dia bekerja di divisi barunya ini, semakin ahli juga Santiago dalam bekerja. Pada saat itu dia menemukan cara baru supaya sup manusia ini pas direbus itu tidak menimbulkan asap dan juga tidak menimbulkan bau. Selain itu dia juga membuat saluran pipa atau drainase supaya nantinya sup manusianya ini nggak perlu diangkat atau dia bawa ke gunung, tapi langsung dibuang aja ke saluran drainase. Dikabarkan juga Santiago pernah membuat sup manusia dari mayat temannya sendiri, karena diduga temannya ini dituduh sebagai pengadu kepada pihak kepolisian. Karena Santiago ini bekerja dengan sangat efektif dan tanpa memandang bulu, pada akhirnya dia mendapatkan julukan dari anggota kartel lainnya dengan sebutan El Pozolero, yang artinya si pembuat sup. Ketika Santiago beroperasi sebagai pembuat sup, di satu sisi polisi juga lagi kebingungan karena mereka mendapatkan banyak sekali laporan orang hilang, tetapi sangat sedikit sekali mayat dari orang hilang itu yang ditemukan. Di awal-awal cerita tadi kan kebanyakan dari orang yang hilang ini tuh bakalan ditemukan dalam kondisi meninggal di sungai ataupun dipajang di atas jembatan. Tetapi sekarang hilang aja secara misterius. Pihak kepolisian pada saat itu tidak mengetahui sama sekali tentang aksi Santiago. Bisa dibilang ya kalau boleh disimpulkan, solusi dari si konsultan tentang membuat sup manusia ini bisa dibilang solusi yang sangat efektif. Karena kartel narkoba itu bisa membunuh dengan bebas semau mereka tanpa perlu mengkhawatirkan membuang mayatnya. Lalu pada tahun 2005 ada 4 anak buah dari salah satu kartel itu ditangkap oleh polisi. Pada saat mereka ditangkap, mereka diinterogasi habis-habisan oleh polisi.
Hasil dari interogasi ini adalah mereka menyebutkan informasi bahwa selama ini yang menyembunyikan mayat dari orang-orang yang hilang adalah seorang pria yang bernama Santiago. Karena polisi akhirnya mengetahui informasi ini, Santiago ditetapkan sebagai buronan nasional dan internasional oleh FBI. Lalu pada tanggal 25 Januari tahun 2009, polisi akhirnya melakukan penyergapan ke sebuah pesta yang dilakukan di Bahasisan, Meksiko. Dari seorang intel polisi didapatkan kabar Santiago sedang ikut juga di dalam pesta ini. Akhirnya polisi dibantu dengan tentara Meksiko menyerbu pesta dan pada akhirnya Santiago ditangkap. Pada saat konferensi pers, Santiago ini terlihat sangat lelah dan juga menangis di hadapan publik. Santiago pada saat itu memohon-mohon kepada Tuhan dan juga kepada semua korban beserta keluarganya. Ia mengakui bahwa dia melakukan pekerjaan sebagai pembuat sup. Namun, itu dilakukannya hanya untuk menghidupi keluarganya. Awalnya dia mengaku kalau dia telah mencairkan 300 mayat saja. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, diperkirakan ada sekitar 650 orang yang dia cairkan oleh Santiago selama 9 tahun. Polisi pada saat itu seperti merasa pasti lebih dari 650 orang korbannya. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, pada bulan Agustus tahun 2017, ditemukan tanah atau lubang yang sepertinya dijadikan kuburan oleh Santiago. Kuburannya ini terletak di sebuah tempat yang bernama La Galera. Dan di sana ditemukan juga sekitar 7.000 fragmen tulang manusia dan 2.000 gigi manusia. Ketika dilakukan penggalian besar-besaran, ditemukan lagi sekitar 15.000 fragmen dari tulang manusia. Besar kemungkinannya jumlah mayat yang dicairkan oleh Santiago itu mencapai 30.000 orang. Santiago Meza Lopez atau El Pozzolero pada akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman. Kalau kalian berpikiran bahwa Santiago yang udah mencairkan kurang lebih 30.000 orang ini akan mendapatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka kalian salah besar. Ternyata Santiago hanya mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Menurut saya sih emang gak sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap 30.000 mayat. Hal ini bisa terjadi karena adanya kemungkinan kalau sistem pemerintahan atau sistem pengadilan di Meksiko juga dirasuki oleh kekuatan kartel narkoba. Yang lebih ngerinya lagi adalah Santiago sudah bebas dari penjara sejak bulan April tahun 2022. Itulah tadi cerita tentang pembuat sup manusia. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan bagikan ke teman-teman kalian yang juga menyukai tentang cerita mengerikan. Jika ada masukan atau pendapat dari teman-teman, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini agar